Halo teman-teman semua, di video kali ini aku akan jelasin program yang sudah aku buat, yaitu sistem transaksi pembelian buku yang dinamis dan berulang menggunakan konsep Object-Oriented Programming dan input dari pengguna. Sebelum melanjutkan video penjelasannya, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Muhammad Raka dari kelas 10 RPLB nomor absen 21. Di sini aku akan membedah kode program UK aku dari yang baris pertama, yaitu ada package tugas UK. Ini adalah deklarasi package yang artinya file Java ini masuk ke dalam folder bernama tugas UK. Kalau kamu ngerjain projectnya di IDE kayak IntelliJ atau NetBeans, package itu ibarat folder tempat ngelompokin kelas-kelas biar lebih rapi. Kalau nggak pakai package, ya filenya bisa berdiri bebas juga, tapi nggak terstruktur. Selanjutnya ada kode ini. Kode ini gunanya yaitu untuk ngasih tahu program buat pakai fitur dari Java Library Standard. Di sini aku menggunakan dua library. Untuk library yang pertama yaitu Scanner. Scanner ini buat baca input dari keyboard, digunain buat mengambil data dari user kayak gini. Jadi user bisa mengetik nama, alamat, pilih buku, dan lain-lain. Untuk library yang kedua yaitu ArrayList. Ini buat nyimpen list pembelian secara fleksibel. ArrayList ini lebih fleksibel dari array biasa karena ukurannya bisa nambah terus. Ini nanti dipakai buat menyimpan semua data pembelian yang dilakukan user selama program jalan. Jadi kesimpulannya adalah package buat mengelompokkan file biar terorganisir. Library Scanner biar bisa ambil input dari user. Library ArrayList buat menyimpan banyak data pembelian tanpa batas jumlah. Nah, selanjutnya ada kelas buku. Kelas ini gunanya menyimpan data penting soal buku kayak judul, pengarang, stok, sama harganya. Atribut ini aku set private, tujuannya buat melindungi data atau encapsulation biar nggak bisa diubah sembarangan dari luar kelas. Kalau mau akses atau ubah, harus lewat getter dan setter. Jadi kita bisa kontrol perubahan datanya. Analoginya kayak data penting di HP-mu, misal password, nggak boleh sembarangan orang akses langsung, harus lewat cara tertentu atau login. Selanjutnya di sini ada konstruktor. Konstruktor digunakan saat membuat objek baru dari kelas buku. Parameter yang dikirim akan langsung mengisi nilai dari atribut yang ada. Kenapa konstruktor ini menggunakan visibility public? Biar konstruktor ini bisa diakses dari luar kelas, karena kita mau bikin objek buku dari kelas lain. Nah, lalu di titik judul ini merujuk ke variabel kelas atau atribut, dan judul merujuk ke parameter dari konstruktor. Karena namanya sama, kita perlu this buat membedakan antara parameter dan atribut. Selanjutnya ada getter dan setter. Getter ini untuk mengambil nilai atribut, sedangkan setter untuk mengubah nilai atribut. Getter dan setter ini menggunakan visibility public supaya kelas lain bisa akses data yang private tadi, tapi tetap lewat jalur yang aman dan terkontrol. Bang, kenapa kok ada void-nya? Void itu artinya metode ini nggak mengembalikan nilai, cuma melakukan aksi kayak ngurangi stok. Udah, itu aja. Jadi kesimpulannya adalah private untuk melindungi data dan hanya bisa diakses dari dalam kelas, dan public supaya bisa diakses dari luar kelas. Di titik judul itu untuk mengacu ke atribut kelas, bukan ke parameter. Dan void yang berarti metode ini nggak mengembalikan nilai, cuma melakukan aksi. Selanjutnya adalah kelas pembelian. Kelas ini dibuat untuk nyimpen data transaksi pembelian. Siapa yang beli buku apa, berapa jumlahnya, dan total harganya. Semua atribut di set private biar nggak bisa diakses langsung dari luar kelas. Nah, jadi di sini string merupakan tipe data untuk menyimpan urutan karakter, sedangkan integer merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat.
Selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor ini dipanggil setiap kali user berhasil melakukan pembelian. This titik nama sama dengan nama, berarti isi variabel kelas nama dengan nilai dari parameter nama. Tujuan konstruktor ini adalah mengisi semua data pembelian sekaligus saat objek dibuat. Selanjutnya ada metode tampilkan. Nah, metode ini gunanya buat menampilkan detail transaksi pembelian ke terminal. Selanjutnya ada metode getTotal. Metode ini dibuat untuk mengambil nilai total pembelian. Dipakai pas mau ngitung total seluruh belanjaan user. Jadi kesimpulannya adalah konstruktor untuk mengisi semua data saat objek dibuat. Metode tampilkan untuk menampilkan info pembelian dengan rapi, dan metode getTotal untuk ambil total harga untuk dijumlahkan di akhir. Nah, yang terakhir ada kelas utama kita. Jadi yang pertama ada deklarasi kelas utama. Public class tugas UK ini merupakan kelas utama program, sedangkan public static void main itu merupakan metode. Metode ini adalah titik awal eksekusi program Java. Yang kedua ada inisialisasi scanner, yang dimana kita akan menginisialisasi scanner terlebih dahulu. Ini dipakai buat baca input dari keyboard. Misalnya, ketika ingin menginputkan nama pembeli, pilihan buku, dan jumlah yang ingin dibeli. Selanjutnya ada array yang berisi 3 objek buku, yang isi datanya yaitu judul, pengarang, stok, dan harga. Selanjutnya adalah contoh pemakaian metode setHarga dan setStok untuk mengubah harga dan stok buku ke satu secara manual. Selanjutnya yaitu membuat list kosong buat nyimpen semua transaksi pembelian yang dilakukan oleh user. Di awal proses pembelian, sistem menampilkan semua data buku ke user satu persatu. Metode tampilkan data dari kelas buku barulah dipakai di sini. Dan user hanya perlu input nama dan alamat satu kali di awal program. Data ini bakal disimpan dan dipakai di semua transaksi berikutnya. Selanjutnya, masuk ke perulangan proses pembelian. Dipakai buat memproses pembelian berulang kali. Selama user masih mau membeli, kalau jawab tidak, perulangan berhenti. Selanjutnya ada validasi pilihan buku. Bagian ini memastikan user hanya bisa pilih angka 1-3. Kalau input salah, ditampilkan pesan pilihan tidak tersedia. Setelah melewati validasi pilihan buku, selanjutnya melanjutkan validasi jumlah pembelian. Bagian ini memastikan jumlah buku yang diminta tidak melebihi stok. Kalau melebihi, akan muncul pesan error dan kasih tahu sisa stok. Setelah berhasil melewati 2 validasi tadi, barulah sistem akan menghitung total dan mengupdate stok sisanya. Kemudian, sistem akan membuat objek pembelian baru dan disimpan ke list data pembelian. Dan menampilkan data pembeli, laporan pembelian, serta laporan stok akhir. Setelah disimpan, sistem akan bertanya, apakah ingin membeli lagi? Kalau jawabannya iya, maka proses ulang lagi dari awal. Kalau tidak, lanjut ke rekap semua pembelian. Di rekap semua pembelian, sistem akan menampilkan semua pembelian user satu persatu dan menjumlahkan total belanjaan keseluruhan. Yang terakhir, menutup scanner dan program selesai dijalankan. Mari kita mencoba untuk menjalankan programnya.